Dikatakan kalau seandainya seseorang itu sudah dikasih rupa yang baik sama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kotori dengan akhlak yang buruk. Ya. Begitu juga kalau seandainya seorang itu tidak dikasih zahir yang baik, maka jangan tambah keburukan di atas keburukan. Ya, seorang itu tergantung daripada batinnya. Kalau seandainya batinnya baik, maka seluruhnya pun juga akan baik. Dan batin ini tadi adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memandang nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, kita akan membaca kitab yang baru, yaitu kitabnya Habib Umar yang berkaitan tentang akhlak, ya. Is'af Talabur Ridha bi Khallaq bi Bayani Makarimil Akhlaq, ya. Alhamdulillah, masih ingat dulu pertama membaca kitab Muhammad Al-Insanul Kamil, ya, yang hadir juga seperti ini, ya. Pertama-tama Pak Budi juga masih ada, ya. Alhamdulillah, kita baca kitab baru, ya, seperti awal lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ngasih keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqa wa fatar wa dabbara wa qaddar. Rabbunal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Nashhadu annahu Allahul bari'ul fatir alimul batin wal zahir, wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasuluh wa idza lahum liyutammima makarimal akhlaq wa kana al habib li maulana al khallaq, ya. Allahumma addim salawatika ala man 'azzamta khuluquhu fi kitabika sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi al-adhhar wa ashabil akhyar wa man ala manhaji misar wa khalliqna Allahumma bi akhlaqi wa adibna bi adabi bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pembukaan daripada Habib Umar. Beliau mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, kullu amrin dzibadin la yubda'u fi bil hamdalah fahuwa aqta. Setiap perkara yang penting di dalam agama tidak dimulai dengan hamdalah, atau di riwayat yang lain tidak dimulai dengan bismillah, maka itu kurang daripada keberkahan, ya. Maka beliau di sini memulainya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang sudah mentakdir kita, ya, kemudian menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang dikasih hidayah. Hidayah milik Allah, dan Allah berkehendak memberikan siapapun yang diinginkan oleh Allah. Karena itu haknya Allah, miliknya Allah. Sama kalau seandainya kita itu punya barang khusus milik kita, maka kita itu terserah mau ngasih kepada siapa. Kalau kita ngasih sama fulan, tidak ngasih sama fulan, maka itu termasuk daripada hak kita. Begitu juga hidayah. Dan ketika seseorang itu sudah dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah dikasih nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya beliau bersaksi bahwasanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala alimul zahir wal batin. Allah ini mengetahui zahir kita dan batin kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tahu daripada batin kita, maka yang perlu diperbaiki adalah batin kita. Karena kalau seandainya zahir, seseorang itu pandai untuk memperbaiki daripada zahirnya. Kita tidak usah ngajari orang-orang bagaimana caranya untuk mempercantik diri. Kita tidak usah ngajari orang bagaimana supaya untuk tampil wah di media sosial,
Kita tidak usah ngajari orang bagaimana seorang itu bisa tampil bagus, karena mereka itu sudah paham bagaimana cara memperbaiki zahir. Akan tapi yang perlu diketahui bahwasanya batin seseorang itu tempat di mana Allah memandang. Kalau seandainya kita itu di wajah kita ada kotoran, maka kadang kita itu malu. Jangankan kotoran, jerawat aja terkadang cuma satu jerawat, orang itu kebingungan. Ya, kenapa? Karena wajah itu tempat memandangnya makhluk. Orang-orang itu mandang ke wajah. Ya, kalau seandainya pandangan makhluk saja seorang mikirkan sampai seperti itu, bagaimana tempat Allah memandang, yaitu apa? Hati seseorang atau batin seseorang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki batin kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki daripada zahir kita. Amin Allahumma amin. Dan beliau bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan juga hambanya yang Nabi diutus ke atas muka bumi ini untuk apa? Liyutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih titel oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi itu memiliki akhlak yang sangat agung. Di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang azim. Jadi bukan banyak, tapi apa? Azim, agung, ya. Sehingga Nabi itu memberikan pemberian dari pemberian yang tidak pernah takut miskin. Ya, orang kalau ngasih ya terkadang mikir-mikir, tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sudah ngasih, maka beliau itu ngasih sampai habis. Sehingga ada seorang itu minta sama Nabi, dikasih sama Nabi, minta sama Nabi, dikasih sama Nabi Muhammad SAW, sampai Nabi mengatakan, demi Allah saya ini tidak bakal menyimpan apapun yang ada padaku. Kalau seandainya ada maka aku akan beri sampai habis. Yang punya Nabi itu hartanya Nabi sampai habis, kalau diminta maka langsung dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Ini adalah akhlak yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak kita sebagaimana akhlak beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan adab kita juga seperti adab beliau, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa inna min a'la ma yajri fihi al-haditsu baina ahli hadhihi al-millah wa min a'zami ma yudaru hawlahu al-fikru wan nadhar wal istibsar al-maqsud min al-khalq wal risalah mawdu' al-akhlaq alladhi yajibu an yattasifa biha alladhi amana billahi wa rasulih walladhi aslama wajhahu lillah min kulli man syahida syahadatul haq akhlaqul islam wa naqsudu biha as-sifat allati nadabal islamu ilaiha wa da'a kulla muslimin ila tahalli wal ittisafi biha. Kemudian beliau di sini mengatakan, dan sesungguhnya termasuk yang sering dibicarakan oleh orang-orang Islam dan termasuk yang paling agung untuk kita pikirkan, untuk kita renungi, adalah apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul. Tidak lain dan tidak bukan adalah agar seseorang itu apa? Berakhlak. Maudhu'ul akhlak alladhi, peranan akhlak yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk mengambil sebagian daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak yang dimaksud di sini beliau mengatakan akhlakul Islam. Yang dimaksud adalah setiap sifat yang baik yang Islam mensunahkan kita untuk bersifat dengan sifat itu, dan juga Islam mengajak kita untuk apa? Berhias diri dengan akhlak tersebut. Ini yang dimaksud dengan apa? Akhlak. Karena akhlak itu beda-beda ya nanti. Ya, ada akhlak yang dibilangnya baik padahal itu termasuk yang tidak baik. Sehingga yang dimaksud dengan akhlak ini adalah akhlak yang kita diperintahkan syariat untuk
bersifat dengan sifat tersebut. Akhlak, kata beliau, adalah sifat-sifat, ya, dan kemuliaan-kemuliaan yang sifat akhlak dan kemuliaan-kemuliaan ini ada surah batinah, ada gambaran batinnya, yang mana batin akhlak ini bakal kita ngelihat keagungannya ketika kita nanti dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Ya, sesungguhnya dengan akhlak baik seseorang, maka orang itu bisa mendapatkan derajatnya orang-orang yang ahli ibadah di tengah malam dan orang-orang yang ahli puasa di siang hari. Bihusnul khuluq, dengan akhlak yang baik. Sebagaimana beliau dijelaskan di sini, ada khuluq, ada khalq. Ya, khuluq itu akhlak, khalq itu apa? Rupa. Ya, rupa seseorang. Dan ketika seseorang itu mengatakan khalq, ya, maka yang dimaksud adalah al-zahir. Ya. Dan rupa ini itu berkaitan dengan apa? Dengan jasad. Ketika jasad seseorang atau rupa seseorang itu bagus, ya, alisnya itu pas, hidungnya itu pas, matanya itu pas, ya, maka surah zahirnya atau tampak daripada zahirnya itu bagus. Makanya ketika itu dikatakan apa? Seorang ini hasanul khalq. Orang ini punya apa? Rupa yang tampan. Ya. Tapi kalau seandainya al-khuluq, yaitu batin seseorang, ya, ketika seseorang itu dia memiliki daripada sifat-sifat yang baik, daripada akhlak, kemudian dia itu berhias dengan akhlak yang baik, maka batinnya itu menjadi baik dan dikatakan husnul khuluq, ya, hasanul khuluq, ya. Jadi ada khalq, ada khuluq, ya. Ada rupa seseorang, ada batin seseorang, ya. Dikatakan kalau seandainya seseorang itu sudah dikasih rupa yang baik sama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kotori dengan akhlak yang buruk, ya. Begitu juga kalau seandainya seorang itu tidak dikasih zahir yang baik, maka jangan tambah keburukan di atas keburukan. Ya, seorang itu tergantung daripada batinnya. Kalau seandainya batinnya baik, maka seluruhnya pun juga akan baik. Dan batin ini tadi adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memandang nanti di hari kiamat. Sehingga kalau seandainya seseorang yang agil, orang yang berakal, dia lebih memilih untuk memperhatikan batin. Karena yang namanya ketampanan itu hilang dengan berjalannya umur. Ya, setelah usia berapa? 40, 50 tahun, 60 tahun habis. Akan tapi akhlak itu yang masih akan tetap ada sama kita, bahkan terkadang sampai dibicarakan meskipun kita sudah meninggal. Fatabayyana bihadza anna surah al-jismaniyah la tusawi fil manzilah wala fi makana as-surah al-batinah al-ma'nawiyah li hadzal insan. Dari sini kita tahu bahwasanya rupa zahir seseorang itu tidak sebanding dengan batin seseorang. Ya. Fawajaba 'alal insanil akil al-mu'min an yasrifa inayatahu taqwimi akhlaqi wal ittisafi bima ahabballahu minhu an yattasafa bihi. Sehingga wajib bagi orang yang berakal, dia itu mengerahkan segala perhatiannya untuk memperbaiki daripada akhlak, dan supaya juga berusaha untuk mengambil daripada akhlak budi pekerti yang itu termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'khudha minal bi'tsatin nubuwiyyah maqsudaha haitsu yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sehingga dia pun juga bisa mengambil tujuan daripada Nabi itu diutus. Nabi diutus apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak lain dan tidak bukan, aku ini tidak diutus kecuali untuk apa? Menyempurnakan daripada akhlak. Akhlak di zaman dulu itu juga sudah ada.
akan tapi disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang sesuai dengan syariat maka ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun akhlak yang tidak sesuai dengan syariat maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperbaikinya. Wa bi'adzur raghbah fil ittisafi bil khuluqil hasan indal insan yusiluhu ila tatmimi makarimil akhlaqi fihi. Ya. Dan ketika seseorang itu punya motivasi untuk bersifat dengan sifat yang baik, dia punya greget untuk berakhlak dengan akhlak yang baik, maka dia itu bisa untuk mendapatkan akhlak yang baik. Jadi kalau seandainya seorang itu sudah punya niat greget, ya, punya semangat untuk memperbaiki akhlak, maka semangat ini tadi yang bisa menjadikan orang tersebut sampai kepada akhlak yang baik. Bima'na annal insana qad yudba'u ala takhalluqi bi akhlaqin ghaira thayyibah wa ghaira mahmudah. Fa hal yumkinul khalas minha aw la yumkin? Wa qad yafqidu katsiran minas sifatil hasanah al jayyidah. Artinya terkadang memang seseorang itu dikasih atau secara karakternya itu dikasih akhlak yang tidak bagus, akhlak yang tidak baik. Ya, misalkan orang itu diciptakan sama Allah punya sifat pelit. Dari awal diciptakan punya sifat pelit, atau dari awal mula diciptakan dia punya sifat apa? Pengecut, ya, atau dia punya sifat takut, ya. Maka ketika dia itu berusaha untuk melawan rasa kikirnya dengan dia berusaha untuk sedekah, rasa takutnya dengan dia ngelawan rasa takutnya, maka orang itu bisa sampai kepada akhlak, ya, tersebut, ya, daripada penakut jadi pemberani, daripada pengecut jadi berani, daripada bakhil kikir menjadi dermawan. Kemudian pertanyaan di sini, apakah seseorang itu mungkin untuk membersihkan dirinya daripada akhlak yang buruk? Ya. Jadi terkadang memang orang itu diciptakan tidak punya akhlak yang baik misalkan. Ya. Apakah seseorang itu bisa berubah? Ya. Kemudian dia mendapatkan daripada akhlak yang baik. Ya. Wal basharu wal mukallafuna mimman wujihat ilaihim risalah ladaihim qabiliyatun li an tatahassana hadhil akhlaq fihim fatartaki maratibuhum. Ya. Beliau Habib Umar mengatakan manusia dan juga orang-orang yang ditaklif sama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sudah menerima pesan daripada Nabi Muhammad SAW, mereka bisa untuk memperbaiki daripada akhlak mereka, kemudian mereka naik ke tingkat yang tinggi. Jadi jangan sampai seorang itu mengatakan saya memang kayak gini kok, ya, mau tidak mau ya kayak gini. Nah, ini berarti apa? Dia tidak mau memperbaiki daripada akhlaknya. Ya, terkadang seorang itu harus merubah. Ya, jangan sampai mengatakan memang saya sifatnya begini, kalau mau sama saya gini, kalau tidak mau tidak usah sama saya. Nah, ini berarti apa? Ini tidak mau memperbaiki daripada akhlaknya. Kalau binatang aja, binatang liar diambil daripada hutan, tidak pernah dididik, tidak pernah namanya apa? Ya, kenal sama manusia, dididik, dipecut, ya, kemudian dijinakkan sampai jinak. Itu binatang. Binatang apa? Binatang singa itu dibuat main sama apa? Yang penjinaknya. Padahal dia buas luar biasa, tapi bisa. Ya, begitu juga kuda liar. Kuda liar kalau seandainya kita tunggangi ya kita dimentalkan. Ya, akan tapi ketika dijinakkan sampai jadi kuda jinak. Begitu juga nafsu kita. Nafsu kita ini terkadang lebih buas daripada binatang buas. Ya, akan tapi beliau di sini mengatakan bisa untuk diperbaiki. Ya, jangan sampai mengatakan oh sudah saya begini, saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begini. Tidak. Akan tapi apa?
Kembali ke pernyataan beliau, barang siapa yang berusaha untuk berakhlak baik, maka dia bakal sampai ke akhlak yang baik. Nafsu kita buas, tapi kalau seandainya seseorang itu tidak sabar ya di dalam mendidiknya, dia akan buas terus ya, sampai dikatakan orang yang mau menjinakkan kuda maka dia harus sabar terpental berkali-kali ketika dia itu mau menjinakkan kuda. Barang siapa yang tidak sabar ketika mau menjinakkan kuda itu tidak sabar, jatuh sekali, wadah saya capek, kemudian tidak mau lagi mau menjinakkan kuda, ya kuda itu tidak bakal jinak sama sekali. Begitu juga nafsu kita. Barang siapa yang tidak sabar untuk didik nafsu, ya terkadang kita didik jatuh lagi, terkadang kita didik jatuh lagi, terkadang kita sudah mau tobat tapi jatuh lagi ke maksiat, tobat lagi jatuh ke maksiat lagi. Kalau tidak sabar kemudian mengatakan wis lah saya termasuk orang yang buruk, nah dia tidak bakal tidak bakal baik akhlaknya, tapi harus sabar ya. Jadi katakan yom lak wa yom alik, ngelawan nafsu itu hari, terkadang satu hari kita menang, terkadang satu hari kita kalah. Jadi kita harus sabar. Dan dikatakan umat itu selama dia masih memiliki akhlak maka mereka itu masih ada. Kalau seandainya akhlaknya sudah tiada, maka satu kaum itu sudah dikatakan mereka semuanya sudah seperti tiada. Nasallallahu an yuqi'a nur hadhil akhlaq fi qalbi kulli qari'in laha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhlak ini sampai ke hati orang-orang yang membaca daripada kitab ini. Wa yaftah lahu baban minat taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taufik untuk kita semua, hatta yattasifa bitilkal awsaf, sehingga kita termasuk yang memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Wa ya'tali fi dzalikal manar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang naik di derajat tersebut. Alladzi bu'itsa bin nabiyil mukhtar, di mana Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Allahumma haqiqna bidzalika bimahdi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil din walhamdulillahi rabbil alamin.